Uchimura Dinosuke itu kayak om-om biasa aja, tapi sayangnya dia nggak bisa nembu janggut gara-gara hormonnya rendah banget. Suatu hari, dia malah dipanggil ke dunia isekai oleh Raja Iblis. Nah, di sini dia harus belajar bertahan hidup bareng rekan kerja yang judes alias Tsundewe. Ceritanya dimulai pas malam badai di kastil Raja Iblis. Si Raja Iblis memanggil 4 jenderalnya. Ulmantra, penyihir api, Sylphid, penyihir badai, Jinong, pelindung kreat bumi, dan akhirnya milih jiwa istimewa dari alam lain, yang katanya dewa penjaga air. Ternyata yang kepilih cuma karyawan biasa dari Jepang. Kok bisa sih si paman Jepang ini nyasar ke sini? Cerita dimulai kayak anak kuliahan baru lulus lainnya. Si Uchimura sibuk banget nyari kerjaan. Akhirnya, setelah si Uchimura dapat kerjaan, dia kerja keras banget, tapi tetap nggak dianggap sama bosnya. Kehadirannya di kantor nggak ada bedanya kayak angin lalu. Sampai-sampai bosnya mikir, aduh, buat apa sih gajiin orang kayak gini? Akhirnya, bosnya ngirim Uchimura ke luar negeri buat ngurus proyek pembangunan pabrik. Tanpa pengawasan sama sekali, Uchimura harus bergelut dengan tantangan yang kelihatannya mustahil dikerjain ini. Tapi dia tetap kerja keras, dan lama-lama keberuntungan mulai berpihak ke dia. Pas dia lagi ngerayain keberhasilan proyek itu, malah dikabarin bosnya buat pergi ke negara lain buat tugas yang sama. Ngerasa bener-bener gak berguna, Uchimura nyerah di tengah jalan. Mikir kenapa sih dia masih kerja terus. Saat dia menghela napas panjang, tiba-tiba motor Kun nabrak tepat di pantatnya, ngirim Uchimura melayang ke dunia isekai ini. Biasanya, kalau orang dipanggil ke dunia fantasi, itu sama Dewi Bersinar atau sekumpulan pendeta suci dari gereja. Mereka dikasih pedang berkilau, dapat pidato penyemangat, terus disuruh selamatin dunia. Tapi beda cerita sama Uchimura. Dia malah langsung berhadapan sama bos terakhir dunia ini, si Raja Iblis sendiri. Dengan aura jahat, Raja Iblis sambut Uchimura dan langsung ke intinya. Dia mau Uchimura jadi salah satu dari 4 jenderal besar di pasukan iblisnya. Dan lebih lucunya lagi, Raja Iblis kasih Uchimura jabatan sebagai pekerja asing internasional. Ini semua bikin Uchimura bingung banget. Dia nggak ngerti, kenapa ada yang mau pilih orang kayak dia. Padahal banyak banget orang yang lebih berguna. Si Raja Iblis selalu kasih tahu kalau dia udah ngelakuin pengecekan latar belakang Uchimura secara detail dan mulai membaca semua informasi Uchimura yang selama ini gak pernah dihargai. Setelah tahu betapa giatnya Uchimura, si Raja Iblis langsung yakin dan manggil dia buat gabung ke pasukannya. Walaupun Uchimura senang, akhirnya ada yang mengakui kerja kerasnya, itu belum cukup bikin dia mau gabung ke pasukan iblis. Tapi sebelum dia sempat nolak, Raja Iblis kasih tahu kalau jadi salah satu dari 4 besar ada keuntungan spesialnya. Kalau Uchimura setuju, dia bakal dapat gaji dan wewenang setara direktur kerja di perusahaan. Dia juga bisa pilih karyawan sesuka hati dan punya kantor pribadi. Raja Iblis juga bilang kalau Uchimura nolak, dia nggak bakal nyakitin Uchimura dan akan balikin dia ke dunia asalnya, yang mungkin Uchimura udah dianggap meninggal di sana. Setidaknya Raja Iblis ini nggak maksa Uchimura ngapa-ngapain dan menghargai hak karyawan. Semua sikap baik ini bikin Uchimura sadar kalau dia nggak bakal dapat bos yang lebih baik dari ini. Kalau ingat masa-masanya di bumi, Uchimura cuma bisa ingat gimana dia baikan sama orang-orang di sekitarnya. Sampai dia yakin kalau dirinya memang nggak cukup baik. Jadi dia nyaranin Raja Iblis buat menarik tawarannya. Tapi Raja Iblis malah percaya sebaliknya, dan dengan tegas nyaranin Uchimura buat lupa sama omong kosong orang-orang di sekitarnya, dengan menyebut mereka bodoh yang gak pernah hargai ketekunan seorang pekerja. Raja Iblis berdiri dari tahtanya buat kasih pidato terakhirnya, janjiin Uchimura kalau dia bakal bantu dia capai potensinya, dan meyakinkan dia bahwa dengan bekerja sama, mereka akan mencapai hal-hal hebat di dunia fantasi ini. Sebelum Uchimura bisa memberi jawaban atas tawaran yang keren ini, Ulmandra menyela dan bilang kalau dia nggak yakin manusia lemah bisa melayani Raja Iblis yang super kuat. Sylphid dan Jinong juga setuju sama Ulmandra dan menolak keputusan rajanya. Jadi, untuk membuktikan ketiga bawahannya kalau Uchimura punya kemampuan yang diperlukan, Raja Iblis menyuruh mereka untuk menguji kemampuannya. Ulmandra langsung semangat banget, sampai-sampai nggak dengar instruksi rajanya dengan jelas, dan langsung menyerang Uchimura dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai Uchimura langsung pingsan cuma dari gelombang energinya aja. Untungnya,
Raja Iblis berhasil menghentikan Ulmandra tepat waktu sebelum dia menyakiti pria malang ini, dan bilang sama ketiga bawahannya bahwa Uchimura ini cuma manusia biasa tanpa kekuatan super. Ini bikin bingung. Soalnya kenapa sih ada yang ngerekrut orang tanpa kekuatan buat pimpin pasukan? Raja Iblis lalu jelasinnya, bilang kalau dia menghargai kecerdasan Uchimura, yang jelas-jelas nggak ada di anggota 4 besarnya yang lain. Sebelum dia bisa jelasin lebih lanjut, Uchimura terbangun dan langsung minta ampun sama Raja Iblis, karena dia nggak mau mati di tangan cewek cantik ini. Raja Iblis menenangkan Uchimura, bilang dia nggak memanggil Uchimura ke sini untuk memanfaatkan kekuatan fisiknya yang nggak ada, tapi justru kecerdasannya. Nah, soal ujiannya, Raja menjelaskan bahwa ini bakalan jadi uji kecerdasan. Untuk menjelaskan kenapa dia butuh orang yang pintar, Raja Iblis mulai ungkapin rencananya untuk bergabung dengan iblis-iblis lain. Berbicara tentang ras-ras berbeda yang mengelilingi wilayah mereka, seperti salamander dan manusia serigala. Tapi sayangnya, negosiasi mereka gak berjalan mulus dengan ras-ras lain, karena para negosiatornya kekurangan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memenangkan hati ras lain. Jadi, untuk membuktikan apakah Uchimura layak jadi salah satu dari 4 besar, Raja Iblis kasih dia ujian. Tugasnya adalah meyakinkan para Minotaur untuk bergabung dengan pasukan iblis dengan cara mendapatkan kepercayaan mereka. Negosiator sebelumnya adalah Ulmandra. Jadi kalau Uchimura punya pertanyaan, Raja Iblis bilang dia bisa tanya Ulmandra sebelum pergi. Bersama Ulmandra, Uchimura lewat dekat ruang penjara saat mereka mendekati kamar Lord Talius. Di tengah jalan, si Ulmandra yang berambut merah dan agresif itu dorong dia buat cepat jalan dan bilang jangan kayak nenek-nenek. Uchimura kelihatan ketakutan dengan kehadiran dia. Sementara itu, Ulmandra percaya bahwa Uchimura nggak punya kesempatan buat lulus ujian ini. Meskipun Uchimura punya tekad yang kuat, dia mulai sadar kalau dia cuma karyawan biasa yang nggak punya sihir atau kekuatan apapun. Dia sendiri merasa hal ini bikin sulit banget buat dianggap sebagai bagian dari 4 besar. Tapi dia bertekad untuk terus berusaha setelah ingat kata-kata raja yang bilang, supaya jangan peduli sama perkataan dari atasannya sebelumnya. Kata-kata itu bikin dia yakin kalau raja butuh jasanya. Dan karena ini selalu jadi impiannya untuk kerja sama bos yang menghargai dia nggak mau sia-siakan kesempatan ini buat dapetin pekerjaan yang bagus. Dengan tugas ini, dia berharap bisa memenuhi ekspektasi raja sambil merenung dalam kenyamanannya sendiri. Namun, momen ketidaknyamanan tiba saat mereka sampai di depan Lord Talius, kepala Minotaur, dan melihat betapa besarnya pintu itu. Melihat seberapa besar pintu itu bikin Uchimura berkeringat dan ketakutan. Buat ngatasi rasa ingin tahunya, Ulmandra nyaranin dia buat buka pintunya. Tapi dia juga ngingetin kalau Minotaur itu bisa sangat agresif dan bisa sampai menginjak Uchimura hingga jadi karpet. Dengar ini, Uchimura langsung mikir ulang tentang pilihan kariernya. Sebelum dia sempat berubah pikiran, Ulmandra sudah membuka pintunya. Melihat cahaya terang bersinar melalui pintu, Uchimura berusaha menyingkirkan semua pikiran negatif yang pernah dia dengar. Dan dia bertekad untuk lulus ujian ini, gak peduli apapun yang terjadi. Saat pintu sepenuhnya terbuka, dia melihat Minotaur raksasa berdiri di sana dan langsung panik luar biasa. Dalam benaknya, dia langsung membayangkan diri dia diinjak hingga jadi karpet lantai, seperti yang Ulmandra bilang tadi. Tapi setelah itu, dia langsung berusaha untuk tenang kembali. Melihat betapa takutnya Uchimura, Ulmandra menawarkan diri untuk membantu negosiasi. Dia maju ke depan Lord Talius dan bilang supaya raja melihat bagaimana seorang profesional melakukan tugasnya. Semua orang pasti berharap dia bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat kan? Tapi kenyataannya malah kebalik. Awalnya, dia mulai dengan tenang dan santai, bikin Uchimura percaya kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Namun dalam sekejap mata, semuanya jadi kacau balau, dan dia mulai teriak dengan suara keras. Keduanya mulai berteriak satu sama lain. Dari situ, Uchimura menyadari bahwa Ulmandra sama sekali nggak punya pengalaman dalam bernegosiasi. Setelah berlama-lama saling teriak, akhirnya mereka diusir oleh Lord Talius, supaya Ulmandra nggak malu dengan cara negosiasinya yang seadanya. Ulmandra kasih tahu Uchimura bahwa negosiasi berjalan lumayan baik di awal. Setelah itu, Lord Talius tetap bilang tidak. Dia mengklaim bahwa itulah yang bikin negosiasi berakhir. Sebagai pembelaan, Ulmandra terus-menerus menyiratkan bahwa Lord Talius mendengar syarat-syarat yang dia ajukan,
tapi tetap bilang tidak setelahnya. Dia menyalahkan Thalios karena keras kepala dan gak mau negosiasi ini maju. Karena cara dia gak berhasil, dia menyerahkan semuanya kepada Uchimura untuk melanjutkan dari sini. Mendengar suara marah dari dalam kamar kepala Minotaur itu, Uchimura memutuskan untuk kabur dan kembali lagi setelah dia memikirkan rencana. Bayangan Minotaur yang menakutkan terus menghantuinya dan bikin dia susah berpikir. Dia penasaran apakah dia bisa berkomunikasi dengan kuburan besar yang penuh kebencian itu. Untuk menenangkan pikirannya, dia pergi ke bar dan pesan minuman. Di sana dia ingat momen di kehidupannya yang dulu sebagai karyawan, di mana klien-kliennya terus bilang, tidak saat negosiasi. Dia teringat momen itu, dan bagaimana akhirnya semuanya bisa berjalan baik untuknya. Dia meneguk minumannya, dan langsung menuju kamar bos Minotaur untuk memulai negosiasi. Sementara dia berusaha melakukan ini, Ulmandra tiba di kamar raja untuk memberitahu tentang ketidakbecusan Uchimura. Meskipun dia berusaha keras meyakinkan raja bahwa Uchimura adalah pilihan yang buruk, raja tetap menyuruhnya untuk sabar dan lihat saja. Dengan terburu-buru, dia kembali ke kamar Lord Thalios dan menemukan Uchimura yang lagi mengumpulkan jerami dalam sebuah karung. Dia menyebut itu sampah dan pengen tahu apa yang ingin Uchimura lakukan dengan barang itu. Uchimura bilang bahwa dia mau menggunakan itu dalam pembicaraannya dengan Lord Thalios. Dengar ini, Ulmandra bilang kalau Thalios itu susah banget diajak negosiasi. Tapi Uchimura meyakinkan dia bahwa mereka belum mulai negosiasi sama sekali. Dia menjelaskan kalau negosiasi itu bukan tergantung ukuran klien, tapi bagaimana mengisi kesenjangan kognitif antara negosiator dan klien. Untuk menutup kesenjangan itu, dia bilang harus ada kontak mata. Setelah bilang semua ini, dia bersiap-siap untuk masuk ke kamar dengan karung berisi jerami dan meyakinkan Ulmandra bahwa dia akan bikin semua ini berhasil, apapun yang terjadi. Melihat betapa beraninya Uchimura sekarang, Ulmandra sadar kalau dia sudah bukan laki-laki penakut yang dulu lagi. Keesokan paginya, Ulmandra masuk menerobos kamar Lord Thalios untuk mencari Uchimura karena dia nggak dengar kabar dari dia semalaman. Begitu masuk, dia mendapati jerami berserakan di mana-mana dan mengira kalau negosiasinya gagal total. Namun, Uchimura memberitahu dia bahwa Lord Thalios sedang bersama raja untuk menyelesaikan perjanjian penggabungan mereka. Mendengar ini, Ulmandra langsung kaget banget, nggak percaya kalau Uchimura bisa berhasil ini semua dalam semalam. Dia pengen tahu gimana cara dia melakukannya. Uchimura pun menjelaskan bahwa Lord Thalios sebenarnya dari awal udah terbuka untuk negosiasi. Tapi dia cuma terus bilang tidak, dan membuat Ulmandra kesal dan lihat bagaimana dia mengatasi situasi itu. Dan saat itu terjadi, dia selalu pergi, percaya bahwa negosiasi sudah gagal total. Setelah ngobrol sama raja, Lord Thalios mendekati Uchimura dan Ulmandra, minta maaf karena udah bersikap kasar. Dia juga terima kasih sama Uchimura karena udah menangani negosiasi dengan baik dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Setelah mencapai pencapaian besar ini, raja mengakui kalau Uchimura sudah lulus dan memberikan dia posisi sebagai salah satu dari 4 besar. Dia kemudian memberikan Uchimura sebuah gelang emas yang menandakan awal tugasnya sebagai pekerja asing kerajaan. Melihat ini, Ulmandra akhirnya menerima Uchimura, meskipun dia tetap menunjukkan keraguannya terhadap kemampuan Uchimura. Tapi karena masih banyak negosiasi yang harus dilakukan, mereka berdua akhirnya berangkat. Raja Iblis senang melihat mereka berdua kini bekerja sama. Dia berharap Uchimura dan Ulmandra bisa membantu membuat pasukannya sekuat yang seharusnya. Akhirnya Genosuke mulai betah jadi salah satu jenderal iblis. Sekarang dia punya kantor sendiri dan bos yang mendukung. Tapi ya, masih perlu waktu buat benar-benar terbiasa sama tempat ini. Karena secara resmi udah jadi jenderal iblis, dia ngerasa perlu kenalan nih sama jenderal lainnya. Jadi dia pun ke kamar Sylphid dan ketuk pintunya. Pas pintunya dibuka, yang jawab malah cewek yang nanya dia mau ngapain. Genosuke bilang kalau dia mau kenalan sama Sylphid. Cewek itu langsung bilang dengan ketus kalau dia asistennya Sylphid, dan bilang kalau Sylphid orang yang sangat sibuk, jadi dia nggak bisa ganggu sekarang. Genosuke jadi agak kecewa, tapi dia sadar sih bakal ada aja tantangan dari jenderal iblis lainnya. Jadi dia putusin buat balik lagi aja nanti dan coba lagi. Tapi sebelum dia pergi, tiba-tiba Ulmandra nyamperin dia karena ada hal penting yang mau disampaikan. Ternyata, Raja Iblis punya tugas baru buat Genosuke.
Jadi dia langsung ketemu sama Raja Iblis dan diberitahu tentang kesepakatan baru yang sedang dikerjakan. Biar pasukan iblis makin kuat, dia butuh dukungan dari semua negeri demi human di sekitarnya. Nah, di antara semua negeri itu, suku Ogre paling berpengaruh. Mereka punya kekuatan militer yang setara sama pasukan iblis, jadi kalau sampai mereka jadi musuh, bakal jadi ancaman serius buat kerajaan iblis. Makanya, Raja Iblis pengen banget negosiasi gabung pasukan sama mereka. Tapi Ogre terkenal susah diajak negosiasi, jadi belum ada keputusan apa-apa. Tapi dengan Denosuke yang pegang urusan ini, Raja Iblis yakin dia bakal bisa mencapai kesepakatan sama mereka. Jadi, Raja Iblis ngasih Denosuke kewenangan penuh buat ngurusin ini. Denosuke senang banget ngeliat Raja Iblis percaya banget sama dia, meskipun ada kemungkinan bisa bahaya kalau sendirian ke tempat Ogre. Jadi, Ulmandra nawarin diri buat jagain dia ke suku Ogre. Tapi, sebelum itu, Denosuke bilang dia mau ketemu dulu sama Jinom, karena Jinom yang pegang urusan divisi demi human clan Ogre. Ulmandra setuju perkataan Denosuke itu benar, tapi dia ogah banget deket-deket sama Jinom, karena mereka punya masalah turun-temurun. Jadi, dia bilang mau ngecek kereta kuda aja, sementara Denosuke ngobrol sama Jinom. Denosuke pun pergi ke lapangan latihan, di mana Jinom lagi ngadain sesi latihan harian. Dia terpukau lihat Jinom, nggak cuma bikin anak buahnya jago bertarung, tapi juga semangat mereka terjaga banget. Setelah sesi latihannya selesai, Jinom berbalik ke arah Denosuke dan nanya dia butuh apa. Denosuke bilang dia mau tanya soal suku Ogre, meski Jinom nggak tahu banyak. Dia bilang kalau pemimpin Ogre terkenal susah banget diajak ngobrol. Jadi, Denosuke mungkin bakal susah negosiasi sama mereka. Jinom bilang dia nggak bisa bantu banyak untuk urusan ini, dan dia juga nggak mau kerja sama Ulmandra sama sekali. Jadi dia minta Denosuke untuk segera pergi dari situ. Denosuke bahkan nggak sadar kalau Ulmandra udah berdiri di belakangnya. Jadi dia nanya kenapa Ulmandra ada di situ, dan kenapa dia kelihatan marah banget. Ulmandra bilang dia udah selesai ngecek kereta dan datang buat jemput Denosuke, karena khawatir sama dia. Tapi dia nggak bisa nahan emosinya begitu ngeliat Jinom. Jadi mereka berdua mulai berdebat. Denosuke mulai khawatir, lihat betapa bencinya Ulmandra dan Jinom satu sama lain. Akhirnya, Denosuke dan Ulmandra nyampe di kastil Ogre. Tapi sebelum bisa masuk, mereka dihentikan di gerbang dan disuruh nunggu sampai Ogre ngasih izin buat masuk. Ulmandra merasa konyol harus nunggu di luar lama banget, tapi Denosuke ngerti kalau ini cuma trik Ogre biar mereka kehilangan kesabaran dan susah buat negosiasi. Makanya penting banget buat tetap tenang, tapi Ulmandra udah hampir meledak marah. Untungnya sebelum dia bertindak, asistennya datang dan bilang kalau mereka udah boleh masuk. Tapi pas mereka masuk, Denosuke langsung ngeliat kalau kastil Ogre kelihatan berantakan banget. Akhirnya, mereka masuk di ruang tahta Ogre dan berhadapan langsung dengan Ogre itu sendiri. Tapi, begitu Ulmandra mau mulai negosiasi, dia disuruh diam. Ogre bilang dia nggak peduli kenapa mereka ada di sana, dan dia nggak bakal dengerin apa yang mereka mau bilang kecuali mereka datang buat jadi anak buah entah. Dalam hal itu, mungkin dia mau denger, tapi cuma kalau mereka setuju buat bunuh pemimpin mereka, si Raja Iblis. Ulmandra nggak percaya dengan omong kosong yang baru dia dengar dari Ogre, jadi dia hampir meledak sekarang juga. Tapi Denosuke cepat-cepat pegang tangannya dan bilang supaya dia tenang, karena tepat seperti itulah reaksi yang diharapkan Ogre. Lalu dia balik ke Ogre, dan dengan nada paling sopan seperti pebisnis, dia bilang kalau dia sama Ulmandra mau keluar sebentar ngobrol. Di luar, Ulmandra lepaskan semua kemarahannya dan mengutuk keberadaan Ogre yang berani ngomong kayak gitu. Dia bilang, kau berani sekali menantang kita, Ogre. Siapa kau sebenarnya? Ulmandra udah siap banget buat balik ke dalam dan serang kepala klan Ogre. Tapi Denosuke ngebujuk dia buat tenang. Dia bilang mereka nggak boleh reaktif sama provokasi Ogre, karena itu yang dia mau. Ogre sengaja ngomong hal-hal yang bikin mereka marah supaya mereka bikin keributan. Dan akhirnya negosiasi jadi gagal. Dengan begitu, dia bisa nyalahin kegagalan itu ke mereka berdua dan menyerang balik pasukan Raja Iblis. Sekarang Ulmandra paham apa yang mau dilakukan Ogre. Dia memutuskan untuk menenangkan diri, meskipun dia tetap jengkel banget karena Ogre udah menghina Raja Iblis. Jujur, Denosuke juga merasa marah, tapi bertindak berdasarkan kemarahan itu malah bakal merugikan peluang mereka untuk sukses di sini. Jadi mereka harus hati-hati dalam merespons. Tapi, meskipun udah begitu,
Ogre masih nggak mau bernegosiasi, jadi mereka juga nggak banyak bisa bertindak saat ini. Tiba-tiba, cewek yang tadi muncul lagi, dan dia ngenalin diri sebagai anaknya Ogre, namanya Orly. Dia tahu ini mungkin terkesan kurang sopan, tapi dia punya permohonan, jadi dia minta bantuan Denosuke dan Ulmandra untuk menghadapi ayahnya. Orly nuntun Denosuke dan Ulmandra ke sebuah ruangan kosong, dan menjelaskan kalau ini adalah ruang penyimpanan makanan. Dan seperti yang bisa mereka lihat, ruangan ini nggak ada makanan sama sekali. Suku Ogre dikenal karena kekuatan dan pengaruhnya di kalangan demi-human. Tapi belakangan ini, mereka mengalami kesulitan finansial yang parah. Bahkan banyak dari orang-orang mereka yang kesulitan cari makan. Denosuke udah curiga kalau ada yang nggak beres. Soalnya pas mereka masuk, dia ngelihat kondisi perlengkapan suku Ogre yang jelek banget. Ditambah lagi suasana kastil yang dingin dan kosong. Situasi kayak gini biasanya terjadi ketika perusahaan besar mulai menurun. Mereka bikin semua orang berpikir kalau semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, mereka hampir bangkrut. Persis seperti yang terjadi pada suku Ogre ini. Orly percaya bahwa satu-satunya cara untuk membangun kembali suku mereka adalah dengan mengandalkan bantuan pasukan iblis. Tapi, ayahnya malah nolak dengerin dia. Dan di atas itu semua, dia juga lagi sakit. Mereka udah berusaha ngumpetin fakta ini, makanya dia minta Ulmandra dan Denosuke nunggu di luar, sementara mereka nyiapin ayahnya untuk pertemuan. Sayangnya, kondisinya terus memburuk, dan mungkin akan segera meninggal. Jika Ogre sampai meninggal dengan keadaan seperti sekarang, itu bakal jadi akhir suku mereka. Jadi, dia minta tolong sama Denosuke untuk membantu dia. Denosuke bilang dia paham kekhawatirannya, tapi dia juga mengingatkan Orly buat lebih hati-hati dengan informasi penting kayak gini. Sebagai anak pemimpin, dia harus lebih bijak dalam memilih orang yang bisa dipercaya. Tapi Orly bisa merasakan kalau Denosuke ini orang baik. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk menilai karakter orang, makanya dia berani bilang situasinya. Sekarang, dia minta Denosuke untuk membantunya menyelamatkan suku Ogre dengan cara menikahinya. Dengar ini, Denosuke langsung panik, dan Ulmandra mulai panas karena marah. Tapi Orly serius dengan tawarannya. Semua Ogre di suku dia bodoh-bodoh. Jadi satu-satunya cara bagi Orly untuk memastikan kemakmuran pasukan Ogre adalah dengan Denosuke. Untuk menikahinya dan jadi kepala suku yang baru. Denosuke mencoba membujuk Orly untuk tidak membuat keputusan gegabah. Tapi Orly yakin bahwa ini satu-satunya cara buat menyelamatkan suku Ogre. Jadi dia siap untuk meresmikan pernikahan mereka segera. Tapi Ulmandra gak ngebolehin itu terjadi. Malamnya, Denosuke lagi duduk di kantornya dan merenung tentang gimana caranya keluar dari semua kekacauan ini. Karena Ogre menolak bernegosiasi dan malah mau menikah sama dia. Dia nggak bisa gagal di tugas keduanya dari Raja Iblis. Jadi dia memutuskan buat pergi ke bar biar bisa menenangkan pikiran. Tapi kali ini dia nggak sendiri, karena versi imajinasinya Ulmandra duduk di meja sebelah. Berdebat sama bartender tentang mana yang lebih keren, gorila atau singa. Secara realistis, gorila bisa ngalahin singa kapanpun. Tapi Ulmandra balas dengan bilang kalau singa itu lebih keren karena sekelompok singa disebut kebanggaan. Begitu Denosuke dengar itu, dia langsung keluar dari lamunan. Dan tiba-tiba punya ide cemerlang tentang gimana cara ngadepin masalah ini. Paginya Denosuke manggil Ulmandra keluar dan minta maaf karena udah bangunin dia terlalu pagi. Tapi dia butuh bantuan Ulmandra supaya mereka bisa mulai negosiasi. Tapi, buat rencana Denosuke berhasil, mereka perlu pergi ke tempat lain dulu. Kalau semuanya berjalan lancar, sekarang Ogre yang bakal minta-minta untuk ngadain pertemuan negosiasi. 1 minggu kemudian, Denosuke dan Ulmandra dipanggil masuk ke ruang tahta kepala suku, persis seperti yang direncanakan Denosuke, dan Ogre kelihatan sangat marah. Dia baru tahu kalau semua suku di sekitar udah bikin aliansi sama pasukan iblis dalam seminggu terakhir. Dan dia mau penjelasan. Minggu lalu, Denosuke udah kasih tahu Ulmandra tentang rencananya untuk merekrut suku-suku yang lebih kecil dulu. Ketimbang berusaha meyakinkan Ogre. Ini sih seharusnya tidak sulit, karena sama seperti suku Ogre, suku-suku lain juga lagi berjuang mengatasi kekurangan makanan. Jadi mereka bisa dipengaruhi oleh janji dukungan. Ulmandra paham dengan rencana Denosuke. Tapi dia nggak nyangka kalau rencana itu bisa berhasil begitu baik dengan memaksa Ogre untuk bernegosiasi. Strategi Denosuke ini berdasarkan sesuatu yang dia lakukan waktu dia jualan produk di bumi.
Jika dia coba mendekati perusahaan besar secara langsung, biasanya mereka bakal nolak. Jadi, dia lebih milih buat pemasarannya ke perusahaan-perusahaan kecil dulu dan jual produk mereka. Sampai akhirnya perusahaan besar itu terpaksa menghubunginya dan minta produk juga supaya nggak ketinggalan. Begitu juga yang terjadi di sini. Kalau semua demi-human di sekitar bergabung dengan pasukan iblis, kepala suku yang sombong ini pasti nggak bakal tinggal diam. Saat ini, Denosuke berpura-pura bodoh dan berlagak kayak dia cuma nawarin aliansi ke kelompok-kelompok kecil karena mereka lagi kesulitan bertahan hidup dan butuh dukungan dari pasukan iblis. Tapi ini malah bikin Ogre makin marah karena dia sama sekali nggak setuju untuk melakukan negosiasi. Semua berjalan sesuai rencana karena sekarang Ogre udah kehilangan kesabaran. Dia jadi lebih rentan sama taktik negosiasi Denosuke. Denosuke kemudian mulai menjelaskan bahwa aliansi ini bukan dibentuk hanya olehnya, karena dia dapat bantuan dari Orly. Ogre nggak percaya kalau putrinya sendiri tega berkhianat seperti ini, tapi Orly bilang bahwa ini semua perlu demi suku Ogre. Satu-satunya jalan keluar dari situasi mereka saat ini adalah mengandalkan bantuan pasukan iblis. Dan meskipun dia mungkin nggak mau mengakuinya, keadaan udah berubah. Ketua Ogre udah tua dan sekarang lagi sakit. Jadi mereka perlu bergabung dengan pasukan iblis kalau mau bertahan hidup. Tiba-tiba, Denosuke ikut berbicara dan menawarkan alternatif untuk Ogre. Alih-alih bergabung dengan pasukan iblis, mereka bisa membentuk kemitraan yang setara. Jujur, Denosuke baru aja ngomong sembarangan karena dia sebenarnya nggak mengubah apapun mengenai kesepakatan itu. Tapi kalau dia bilang ini kemitraan yang setara, kepala suku Ogre yang sombong pasti bakal lebih mau menerima tawaran itu. Seperti yang diperkirakan, Ogre kelihatan nggak menolak ide ini, tapi dia minta mereka untuk memberi dia waktu untuk memikirkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Ulmandra berlari masuk ke kantor Denosuke buat ngasih kabar baik. Dia bilang kalau Ogre baru saja setuju untuk beraliansi dengan pasukan iblis, dan itu berita bagus banget. Tapi saat ini, Denosuke lebih punya banyak hal penting yang harus dipikirkan. Raja Iblis udah bilang dia harus cari asisten untuk dirinya sendiri. Jadi, dia udah habisin beberapa hari terakhir ini buat ngebaca aplikasi mencari orang yang tepat. Jujur aja, dia pengen banget bisa milih Ulmandra karena dia sangat bisa diandalkan. Ulmandra salah paham dan mengira itu sebagai cara Denosuke ngelamar dia. Jadi dia sedikit malu. Tiba-tiba, ada ketukan lain di pintu. Denosuke pergi untuk ngecek siapa itu dan mendapati Orly di sana. Orly bilang, dia datang untuk bertindak sebagai perwakilan dari suku Ogre untuk aliansi mereka dengan pasukan iblis. Dan dia sangat berterima kasih atas bantuannya, karena ayahnya jadi jauh lebih diplomatis sejak pertemuan mereka. Dia bilang dia bersedia bekerja melakukan apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Denosuke nanya ke Orly, apakah dia mau jadi asisten pribadinya. Orly langsung senang banget dan setuju buat ambil pekerjaan itu. Tapi, Ulmandra merasa cemburu. Jadi dia nolak buat ngeliat Denosuke langsung dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka adalah saingan. Jadi dia nggak bisa jadi teman sama Denosuke. Denosuke sama sekali nggak ngerti kenapa Ulmandra tiba-tiba jadi aneh kayak gitu. Tapi Denosuke berpikir langkah ini sebenarnya bagus buat dia karena pasukan iblis udah berkembang cukup pesat. Tapi setiap kali ada pertumbuhan, ada juga risiko yang meningkat. Jadi semua orang perlu tetap waspada. Beberapa hari berlalu, dan Denosuke bekerja di kantornya seperti biasa, ketika Orly masuk dan memberitahu dia bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan suku beruang seperti yang dia minta. Jadi selama dia memenuhi syarat mereka, mereka akan mendukung pasukan iblis. Denosuke senang mendengar bahwa semuanya berjalan baik dengan suku beruang, tetapi ada sesuatu lain yang ingin Orly beritahu dia. Dia mendengar bahwa Denosuke akan diberikan penghargaan atas semua kerja keras yang telah dia lakukan. Dan upacara penghargaan akan segera diadakan. Jadi dia akan memberitahunya tentang itu setelah istirahat makan siangnya. Denosuke tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Tetapi dengan cara Raja Iblis memperlakukannya, dia bisa yakin bahwa itu pasti lebih dari sekedar pesta biasa. Saat itu, Ulmandra masuk ke kantor Denosuke dengan beberapa makanan siang untuk mereka nikmati bersama seperti biasa. Tetapi meskipun Denosuke senang makan dengan Ulmandra, dia sangat tidak suka bahwa satu-satunya makanan yang tersedia di pasukan iblis adalah bubur hambar. Dia mengerti bahwa ada keterbatasan dalam logistik memberi makan seluruh pasukan,
Tetapi dia masih berharap, setidaknya, bisa mendapatkan daging. Ulmandra mendengar Denosuke mengeluh dan dia memiliki solusi yang sempurna. Jadi, jika Denosuke ingin daging, maka mereka akan pergi mendapatkannya dari sumbernya. Denosuke sebenarnya tidak menyukai ide untuk berburu, hanya agar dia bisa makan daging. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan Ulmandra membawanya ke sini. Dia sebenarnya menerima permintaan dari suku-suku demi-human di sekitar, meminta dia untuk membasmi binatang sihir yang menyerang mereka di hutan ini. Sejauh ini, 5 ors telah dibunuh oleh binatang ini, dan Denosuke berpikir itu mengerikan. Tetapi Ulmandra memandangnya secara berbeda. Karena di alam yang lemah dimakan oleh yang kuat, dan biasanya tugas suku ors untuk mempertahankan diri dari ancaman seperti ini. Tetapi binatang yang dimaksud terlalu kuat untuk mereka kalahkan, dan Ulmandra tidak bisa membiarkan suku ors dibantai. Jadi dia memutuskan untuk menanganinya untuk mereka. Berbicara tentang itu, Ulmandra memerhatikan beberapa jamur tumbuh di bawah pohon, dan dari yang diberitahukan padanya, semua ors yang dimakan diserang saat memetik jamur ini, karena mereka adalah bahan yang berharga. Oleh karena itu, binatang sihir itu pasti berada di sekitar sini, dan jika mereka menunggu cukup lama, maka pasti Hyaa akan menyerang. Ternyata, mereka tidak harus menunggu lama, karena babi hutan muncul di belakangnya. Jadi, Ulmandra memberitahu Denosuke untuk berlindung sementara dia menangani ini. Dia melompat ke udara dan menendang wajah babi hutan tersebut ke tanah. Namun sebagai balasan, babi hutan itu mulai menggunakan tanduknya untuk melempar batu ke Ulmandra. Dan meskipun dia bisa dengan mudah menghindarinya, tetapi Denosuke berpikir mungkin Ulmandra juga takut. Babi itu mulai menabrak pohon dan menuju langsung ke arah Ulmandra. Tetapi sebelum dia kena serangan, Ulmandra mendaratkan pukulan di perut babi itu. Dari apa yang bisa dilihat, jelas bagi Denosuke bahwa Ulmandra itu kuat. Tetapi sejauh ini tidak ada serangannya yang fatal. Ini tidak akan masalah jika ini hanya perkelahian biasa. Tetapi sekarang, tujuan mereka adalah memburu makhluk ini. Jadi yang kurang darinya adalah kekuatan membunuh. Babi itu memiliki taring tajam untuk menyerang. Jadi satu kesalahan pada bagian Ulmandra bisa berakibat fatal. Namun, pukulannya hanya memberikan luka ringan. Jadi jika dia akan mengakhiri ini dengan cepat, maka Denosuke berpikir dia membutuhkan senjata. Dia benar tentang pukulan Ulmandra yang tidak cukup kuat untuk membunuh makhluk ini seperti sekarang. Tetapi dia telah menahan diri sejauh ini. Dia tidak suka menggunakan kekuatan yang sebenarnya, karena butuh waktu lama untuk pulih dari efeknya. Tetapi dia tidak akan bisa membunuh makhluk ini kalau tidak serius. Babi itu mencoba menyerangnya lagi, tetapi kali ini Ulmandra dapat menghentikannya dengan satu tangan. Dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu serangan, tetapi itu mungkin merusak dagingnya. Jadi dia mengangkatnya dan mematahkan lehernya. Sekarang babi itu mati. Ulmandra memberitahu Denosuke bahwa mereka bisa makan daging sekarang. Tetapi jujur, Denosuke sudah kehilangan nafsu makannya. Mereka menyeret tubuh babi itu ke desa Orts, agar mereka bisa menunjukkan kepada penduduk desa bahwa babi itu telah ditangani. Dan semua penduduk desa sangat berterima kasih atas apa yang Ulmandra lakukan, serta terkesan bahwa dia bisa mengalahkannya sendirian. Ulmandra benar-benar menikmati semua pujian ini. Tetapi, terlepas dari itu, jarang mendapatkan daging sebanyak ini. Jadi, Ulmandra mengundang seluruh desa untuk berbagi babi dengan dia. Penduduk desa semuanya bersemangat. Tetapi Denosuke tidak percaya mereka benar-benar baik-baik saja untuk makan daging babi hutan, karena para ajin itu mirip dengan babi hutan itu. Namun dia bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar Ulmandra berkata, dia akan memasak daging itu. Dia bertanya padanya, apakah dia benar-benar serius tentang memasak. Jadi Ulmandra menawarkan untuk memberinya cita rasa makanan buatannya. Denosuke sebenarnya mulai bersemangat, karena Ulmandra membuatnya terdengar begitu enak. Tetapi ketika dia bertanya padanya bagaimana dia berencana memasak, Ulmandra hanya melempar bola api ke babinya. Hasilnya adalah potongan daging hitam legam, dan dari tampang Denosuke, terlihat bahwa ini benar-benar menjijikkan. Ulmandra memintanya untuk mencoba memakannya, karena itu lebih baik daripada kelihatannya. Tetapi saat Denosuke menggigit dan rasanya seburuk kelihatannya. Rasanya seperti seseorang menuangkan bensin ke mulutnya, dan dia dengan jujur lebih memilih kelaparan daripada harus menderita makanan ini.
Ulmandra mengatakan bahwa itu tidak sopan untuk menghina masakan seseorang seperti itu. Tetapi Janosuke mengatakan bahwa itu tidak sopan untuk menyebut apa yang baru dia lakukan itu memasak. Dia telah menahan perbedaan budaya hidup di dunia baru sejauh ini. Tetapi ini terlalu banyak untuk dia tangani. Jadi dia bertanya apakah semua orang bisa membiarkannya menangani memasak mulai sekarang. Setelah Janosuke selesai memasak daging, Ulmandra mencicipi dan menyadari bahwa ini sebenarnya berasa luar biasa. Jadi dia bertanya pada Janosuke apa yang dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa pertama-tama dia merendam daging babi dalam air untuk mengeluarkan semua darah. Kemudian dia memanggangnya perlahan untuk menghilangkan semua lemak berlebih. Dan akhirnya menambahkannya ke sup membantu menghilangkan bau yang tidak enak. Dia menawarkan untuk mengajari penduduk desa jika mereka ingin belajar. Dan penduduk desa senang bahwa salah satu jenderal iblis begitu bijaksana. Tetapi Ulmandra tidak berpikir itu perlu bagi orang yang setinggi Janosuke untuk menghabiskan waktu mengajar penduduk desa cara memasak. Janosuke memberitahunya bahwa dia salah karena pekerjaannya adalah meningkatkan pasukan iblis. Dan langkah besar dalam perkembangan peradaban adalah kemajuan kuliner mereka. Wajar bagi orang yang sering makan daging untuk mencari cara berbeda untuk meningkatkan rasanya. Tetapi, karena daging sangat langka di sini, tidak ada yang bisa mengambil risiko dengan mencoba-coba. Dengan kata lain, negara ini miskin dan kurang pengetahuan. Kedengarannya kasar saat dia mengatakannya dengan cara itu. Tetapi Ulmandra tidak bisa membantah karena dia benar. Negara ini sebagian besar gersang dan dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya, cukup lemah. Tetapi itulah mengapa mereka harus bekerja keras untuk membuat perubahan sebagai bagian dari 4 besar. Karena mereka sudah selesai di sini, Ulmandra menyarankan bahwa mereka harus kembali ke kastil. Tetapi Janosuke berpikir itu bukan ide yang baik karena sudah gelap di luar. Namun Ulmandra memberitahunya bahwa itu tidak akan menjadi masalah karena dia bisa menerangi jalan mereka dengan bola api ini. Dia sangat bangga dengan keahlian sihirnya karena itu adalah suatu kemampuan yang unik bagi para iblis dan Janosuke cukup terkesan. Wajar jika setengah manusia yang tidak bisa menggunakan sihir melatihnya ulang untuk menjadi pejuang yang efektif. Sementara iblis seperti Ulmandra bisa mengandalkan sihirnya saja, yang menurutnya bahwa Ulmandra perlu sedikit meningkatkan teknik bertarungnya. Misalnya, meskipun kekuatan serangannya meningkat secara drastis, ketika dia menggunakan kekuatan sejati untuk mengubah bentuk tubuhnya, dibutuhkan waktu untuk tubuhnya untuk pulih setelahnya. Jadi dia menyarankan bahwa dia harus membawa senjata bersama untuk membantu dalam pertarungan berikutnya. Dia juga menyarankan bahwa dia harus mengenakan baju besi yang lebih banyak menutupi tubuhnya. Tetapi setelah dia mengatakannya, Ulmandra berhenti dan mematikan cahayanya. Dia mengerti bahwa Janosuke mungkin benar, tapi fokusnya pada efisiensi menghina dia. Jadi perkataan Janosuke buat dia sangat marah. Dia meninggalkan Janosuke di hutan, dan Janosuke bertanya-tanya mengapa dia marah. Tetapi sebelum itu, dia pasti dimakan jika dia tetap di hutan ini. Jadi dia lari kembali ke desa Orts untuk mendapatkan perlindungan. Keesokan paginya, Janosuke bertemu dengan Raja Iblis untuk memberikan laporan tentang misi tersebut. Dan Raja Iblis memberi selamat atas keberhasilannya. Tapi dia mendengar bahwa Ulmandra kembali tadi malam. Sementara Janosuke baru tiba pagi ini sambil diantar oleh para orc. Jadi dia ingin tahu apakah ada sesuatu yang buruk terjadi antara dia dan Ulmandra. Janosuke menjadi emosional dan berkata, dia tidak layak menjadi salah satu jenderal pasukan iblis. Raja Iblis memintanya untuk tenang dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi Janosuke menceritakan semuanya. Raja Iblis bisa melihat bahwa Janosuke secara tidak sengaja menyinggung Ulmandra, tetapi penting bagi mereka untuk memperbaiki hubungan demi pasukan iblis. Jadi dia memerintahkan Janosuke untuk mencari cara untuk perbaikan dengan Ulmandra, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia mengingat kembali betapa bangganya Ulmandra ketika dia berkata bahwa iblis adalah satu-satunya yang bisa menggunakan sihir. Tapi pasti ada lebih dari itu. Jadi dia mulai membaca buku sejarah iblis untuk mencoba mencari petunjuk. Dia segera menemukan bab yang membahas tentang betapa pentingnya tubuh bugar untuk kekuatan sihir iblis. Itulah sebabnya iblis sangat bangga dengan tubuh mereka dan sering memakai pakaian yang sangat terbuka.
Genosuke sekarang mengerti kenapa Ulmandra sangat marah. Karena saat dia mengatakan bahwa lebih efisien untuk memakai baju besi yang lebih banyak menutupi tubuh, sebenarnya dia menolak kebanggaan Ulmandra sebagai iblis. Meskipun dia tahu alasannya, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka. Sementara itu, di kastil, Orly baru saja selesai memotong kayu bakar untuk hari itu, dan dia hendak mengerjakan tugas berikutnya. Tetapi dia terkejut melihat dinding kematian yang mengancam di depannya. Ulmandra benar-benar kesal dengan kejadian dengan Genosuke. Jadi ketika dia melihat Orly, dia berlari ke arahnya, menangis bahwa Genosuke membencinya dan menolak memuji tubuhnya. Orly awalnya tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah Ulmandra menjelaskan, dia menyadari dari mana kesalahpahaman itu mungkin berasal. Dia memberitahu Ulmandra bahwa sebagai manusia, nilai-nilai Genosuke sangat berbeda dari mereka. Khususnya, Orly tahu bahwa Genosuke tidak berpikir membuka tubuh adalah hal yang baik. Tetapi Ulmandra tidak bisa percaya karena dia telah membuka tubuhnya kepada Genosuke selama berminggu-minggu dan dia tidak pernah mengeluh. Orly menjelaskan bahwa Genosuke mungkin hanya berpikir Ulmandra semacam penggemar perhatian sehingga dia tidak pernah mempertanyakannya. Mendengar ini, Ulmandra tiba-tiba menyadari bahwa jika Genosuke merasa tidak nyaman dengan tubuhnya yang terbuka, maka semua gerak tubuh kasih sayang yang telah ditunjukkannya mungkin dianggap sebagai perilaku menyimpang. Dia begitu malu dan marah pada dirinya sendiri karena meninggalkan Genosuke di hutan, sehingga dia mulai membenturkan kepalanya ke lantai. Tetapi Orly memohon padanya untuk berhenti, karena lantai tidak bisa tahan lebih lama lagi. Ulmandra meminta Orly saran tentang apa yang harus dilakukannya sekarang sejak dia marah pada Genosuke tanpa alasan. Jadi Orly menceritakan sebuah percakapan yang dia miliki saat pertama kali menjadi asistennya. Dia mengatakan pada Orly bahwa dia ingin Orly tetap setia pada keinginannya apapun yang terjadi. Karena dia ingin Orly merasa bebas untuk berbicara tentang masalah yang dia hadapi, agar mereka bisa menemukan solusi bersama. Terlepas dari kesalahpahaman apapun, Orly yakin Ulmandra bisa berbaikan dengan Genosuke selama mereka membicarakannya. Akhirnya, Genosuke dan Ulmandra bertemu di tangga kastil, dan mereka berdua punya hal yang sangat penting untuk diucapkan. Jadi, Ulmandra mengatakan kepada Genosuke bahwa dia bukan wanita jalang, dia hanya ingin Genosuke memujinya. Sementara pada saat yang sama, Genosuke mengatakan padanya bahwa dia pikir tubuhnya menarik. Mereka berdua memproses apa yang telah dikatakan oleh yang lain, dan sepertinya mereka ada di halaman yang sama. Genosuke meminta maaf kepada Ulmandra. Dia tidak tahu banyak tentang iblis, dan tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan akan menghina dia. Ulmandra menerima perminta maafannya, dan juga meminta maaf kepada Genosuke, karena bukan salahnya bahwa dia tidak tahu tentang budaya iblis. Dan meskipun dia marah, dia seharusnya tidak meninggalkan Genosuke sendirian di hutan. Genosuke hampir mati karena itu, jadi Ulmandra merasa sangat bersalah. Tetapi karena Genosuke akhirnya baik-baik saja, Genosuke mengatakan bahwa dia memaafkannya. Dia senang mereka bisa berbaikan, dan sekarang, setelah mereka mendapat kesempatan untuk belajar sedikit tentang satu sama lain, Genosuke berpikir mereka bisa menjadi rekan yang hebat. Meskipun dia masih tidak menyadari bahwa Ulmandra menafsirkan kata rekan sebagai lamaran pernikahan. Kemudian, Raja Iblis mengumpulkan semua bawahannya, karena dia memiliki pengumuman khusus untuk dibuat. Setelah membentuk aliansi dengan berbagai suku, pasukan iblisnya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini semua berkat kerja keras dari jenderal barunya, Genosuke. Jadi dengan pencapaiannya, Raja Iblis memberikan batu sihir kepadanya. Genosuke merasa sangat terhormat menerima batu yang begitu berharga, tetapi dia tidak bisa menerimanya sendirian. Tidak mungkin ini bisa terjadi jika dia tidak memiliki Ulmandra di sisinya. Jadi dia berjalan menghampirinya, berlutut, dan meminta Ulmandra menerima batu itu bersamanya. Ulmandra senang, tapi dia panik karena Genosuke melakukannya di depan umum dengan begitu banyak orang menonton. Dia tidak menyadari hal ini, tetapi di dunia ini, memberikan batu sihir kepada seorang gadis adalah definisi lamaran pernikahan. Jadi dia baru saja melamarnya di depan semua pemimpin pasukan iblis. Dan satu-satunya alasan dia tidak segera menerimanya adalah karena dia merasa malu dengan semua orang yang menyaksikan. Keesokan harinya, Uchimura dipanggil Raja Iblis. Tanpa tahu alasannya dipanggil,
Uchimura malah teriak-teriak dan meminta maaf karena tidak pantas menjadi 4 jenderalnya. Dan meminta kesempatan lagi akan melakukan pekerjaannya lebih baik lagi. Bahkan dia akan melakukan pekerjaan apapun. Tapi Raja Iblis berkata, bukan karena Uchimura tidak pantas menjadi jenderalnya. Melainkan, Uchimura memiliki rasa tidak percaya diri yang berlebihan. Malah Raja Iblis memuji kinerja Uchimura yang sangat bagus. Raja Iblis menjelaskan alasan memanggil Uchimura adalah menanyakan pendapatnya tentang hubungan antara Ajin dan para iblis. Uchimura menilai hubungan mereka yang mencolok adalah kesenjangannya. Ras iblis merasa lebih unggul karena bisa menggunakan sihir. Tapi para Ajin tidak bisa menggunakan sihir, sehingga merasa tersisihkan. Raja Iblis pun mengetahui kesenjangan itu. Faktor utamanya adalah tentang bisa menggunakan sihir atau tidak. Jadi Raja Iblis meminta Uchimura untuk mencari cara agar semua ras Ajin bisa menggunakan sihir, sehingga tidak merasa tersisihkan. Uchimura menjawab dia juga tidak bisa menggunakan sihir, jadi sangat sulit baginya untuk tugas ini, dan berada di luar kendalinya. Tapi Raja Iblis menjelaskan itulah guna batu sihir yang dia berikan kemarin. Kemudian Raja Iblis memberikan batu sihir yang belum diasah, dan meminta Uchimura untuk mengasahnya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan Uchimura. Raja Iblis juga menambahkan Uchimura akan didampingi ahli peneliti sihir. Orang itu adalah salah satu jenderalnya, si penyihir badai, Sylphid. Tapi Raja Iblis mengingatkan supaya Uchimura berhati-hati. Karena tingkah laku Sylphid tidak bisa ditebak atau bisa disebut misterius. Sylphid juga sudah diberitahu tentang menemani Uchimura dalam misi ini. Raja Iblis mengingatkan Uchimura lagi agar tidak lengah. Karena Sylphid sangat sulit untuk diatur. Dengan rasa sedikit takut dan gelisah, Uchimura menjawabnya dengan siap melakukan misi ini. Uchimura lalu keluar dari ruangan Raja Iblis. Ternyata di sana ada Ulmandra yang sedang mengawasi Uchimura dari kejauhan, karena telah mendapat misi langsung dari Raja Iblis. Ulmandra yang masih salah paham atas pemberian batu sihir sebelumnya, sambil tersenyum memerah beranggapan bahwa Uchimura sedang memantaskan diri untuk Ulmandra. Sambil berjalan ke ruangannya, Uchimura tahu batu sihir itu terbuat dari sihir iblis yang dipadatkan menjadi kristal. Dan dari buku yang dia baca, kandungan sihirnya yang besar bisa dijadikan sumber sihir. Kemudian Orly datang sambil membawa secangkir teh untuk Uchimura dan meminta bosnya itu agar istirahat karena selalu lembur dan selalu bekerja keras. Uchimura sih jawab mungkin akan sedikit lagi bekerjanya. Kemudian Uchimura menanyakan apa yang Orly ketahui tentang batu sihir dan menegaskan apakah Ajin bisa punya kekuatan sihir jika menggunakan batu sihir ini. Orly menjawab bisa saja. Namun sihir juga butuh teknologi, jadi kekuatan sihir saja tidak cukup. Uchimura menyadari kunci bisa menggunakan sihir ada pada teknologi. Jadi Uchimura butuh informasi lebih dari penelitian sihir, dan harus bertemu dengan Sylphid. Dengan semangat baru, Uchimura membulatkan tekadnya untuk bertemu dengan Sylphid, dan tidak boleh ragu-ragu. Lalu Uchimura datang ke ruangan Sylphid dan memberitahukan dia datang atas perintah Raja Iblis. Ketika pintu dibuka, Belinda asisten Sylphid yang menyambutnya. Tapi Belinda tidak mengenal Uchimura dan bertanya dia siapa. Uchimura mengenalkan dirinya kembali, dan dia adalah orang yang waktu itu pernah mengunjunginya. Dan Uchimura juga berkata bahwa dia adalah salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Belinda meminta maaf atas kelancangannya dan bertanya ada perlu apa ke sini. Uchimura menjelaskan lagi dia datang ke sini atas perintah Raja Iblis. Dan bertanya apakah Sylphid ada di sini. Tapi Belinda menjawab seperti biasa, Sylphid tidak ada. Namun Uchimura bersikeras bahwa dia sudah buat janji dengan Sylphid di hadapan Raja Iblis. Tapi Belinda tetap berkata bahwa Sylphid tidak ada. Saat Belinda berpikir Uchimura akan pergi, Uchimura menahan pintunya dan berkata, bolehkan dia berbicara dengan Belinda. Lagi-lagi, percakapan itu diawasi Ulmandra dari kejauhan yang menyangka Uchimura sedang menggoda wanita lain. Kesalahpahaman ini berlanjut saat Uchimura masuk ruangan itu dan mengira apa yang akan mereka lakukan berduaan saja di ruangan itu. Di dalam Uchimura ditanya Belinda, ada perlu apa menemui Sylphid dan malah mengganggu Belinda, karena sebenarnya dia sedang sibuk. Uchimura jawab hanya ingin memastikan satu hal, yaitu Belinda sebenarnya adalah Sylphid. Tapi Belinda tetap bilang bahwa dia adalah asistennya Sylphid. Uchimura berkata seperti itu atas 3 hal. Pertama, merasa janggal karena ras iblis yang unggul malah memakai kacamata
dan itu digunakan sebagai kamuflase. Kedua, tidak nama Belinda di struktur organisasi pasukan Raja Iblis. Dan yang ketiga, Sylphid sering menyamar untuk membolos dari tugasnya. Belinda akhirnya sadar kalau Uchimura selama ini hanya berpura-pura bodoh. Tapi Uchimura bilang kalau dia benar tidak tahu kalau Belinda menyamar sebagai asistennya Sylphid. Karena sudah ketahuan, Belinda akhirnya mengenalkan dirinya yang asli sebagai salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis, Sylphid. Uchimura bertanya lagi apa alasan Sylphid melakukan penyamaran, bahkan sampai menggunakan kostum mata enam itu. Ternyata Sylphid ini seorang pemalas, jadi dia menyamar agar tidak diberi banyak pekerjaan. Uchimura juga bertanya tentang pekerjaan bersamanya, dan meminta sesuatu kepada Sylphid. Tapi Sylphid langsung menjawabnya dengan menjawab tidak mau, dan masa bodoh dengan pekerjaannya. Walaupun Uchimura bilang ini permintaan dari Raja Iblis, Sylphid menjelaskan untuk apa membuat barang yang sudah jadi, itu buang-buang waktu. Tapi Uchimura baru sadar maksud barang sudah jadi itu adalah batu sihir itu sendiri. Lalu Sylphid meminta dia duduk dan memperlihatkan sebuah batu sihir sebagai hadiah karena sudah membongkar identitas aslinya. Batu sihir itu mudah digunakan dan pada bagian dalamnya dilapisi oleh konsep sihir. Batu sihir itu adalah buah dari penelitian panjangnya. Dengan semangat Uchimura, minta agar diproduksi secara massal. Sylphid dengan santai, silahkan saja lakukan itu. Tapi untuk membuat satu buah dibutuhkan 10 juta koin. Uchimura membandingkannya dengan sebuah kacang yang harganya 50 koin. Sylphid memotong, batu sihir ini termasuk barang langka, dan membutuhkan barang bagus yang berlimpah dan jelas biayanya sangat mahal. Dengan nada jahat Sylphid bilang, mari kita buat secara massal. Jika Uchimura mampu menanggung semua biayanya, Uchimura sadar akan misi dari Raja Iblis kali ini. Bagaimana cara membuat barang langka yang harganya setinggi langit ini? Sylphid juga menekankan walaupun Uchimura jungkir balik, dia tidak mau mengeluarkan biaya sepeser pun untuk misi kali ini. Uchimura mulai memikirkan perkataan jungkir balik itu, dan diartikan sebagai membalik pemikiran. Sedikit memiliki ide, Uchimura lalu menanyakan apakah untuk membuat batu sihir, berarti memakai banyak sihir sekaligus kepada Sylphid. Lalu Uchimura berkata kalau benar seperti itu, bagaimana kalau membuat batu sihir untuk satu sihir saja? Belinda lalu tersadar dan membenarkan itu. Mungkin bisa jika pakai batu sihir level rendah dan biayanya menjadi rendah. Lalu, Uchimura memberikan batu sihir miliknya sebagai bahan uji coba. Sylphid jadi semangat setelah pertama kali bertemu Uchimura dengan pemikiran yang berbeda. Lalu Sylphid menjentikkan jarinya dan memunculkan lingkaran sihir yang membuka pintu rahasia yang dia sembunyikan sambil berkata, mereka akan lembur untuk membuat alat sihir baru dan meminta Uchimura harus membantunya sambil ditarik oleh Sylphid ke laboratoriumnya. Ulmandra yang berada di luar bertanya, mereka tidak kunjung keluar walau sudah larut malam. Sambil berusaha membuka pintu, Ulmandra beranggapan saat pria dan wanita berduaan, pasti akan terjadi hal yang diinginkan. Saat hari mulai pagi, terlihat Uchimura dan Sylphid yang kelelahan karena berhasil membuat inovasi baru hanya dalam semalam yang diberi nama Rosemary. Yang berfungsi untuk satu sihir saja dan membuat biaya sangat murah. Dan meminta Uchimura yang kelelahan sebagai uji coba. Uchimura yang kelelahan hanya diberi waktu 1 jam untuk istirahat. Saat ingin keluar, tiba-tiba Ulmandra membuka pintu yang sudah tidak terkunci, menanyakan kenapa dia menginap di sini. Kemudian Uchimura tergeletak dan Ulmandra coba membangunkannya. Sylphid datang dan mengusir Ulmandra karena terlalu berisik. Ulmandra menanyakan wanita sebelumnya, tapi Sylphid menjawab bahwa di sini hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba Orly dan Lilim datang memberitahukan ada sekumpulan monster datang menyerang desa-desa. Monster itu bernama Cockatrice. Lalu Lilim menarik Ulmandra untuk mengusir para monster itu atas perintah raja. Sylphid memiliki ide untuk uji coba alat sihir barunya terhadap monster tersebut. Mereka sampai di sebuah ladang hijau dan cocok untuk uji coba. Kemudian Sylphid memasang sihir api sederhana di alat sihirnya dan minta Uchimura untuk mencobanya. Uchimura menanyakan keamanan alat ini. Sylphid bilang alat ini aman. Jika gagal mungkin hanya akan melepas lengan Uchimura. Uchimura kemudian mulai mencobanya. Dengan merasakan aliran darah yang mengalir ke batu itu dan mengumpulkannya di tangan. Lalu muncul bola api di tangan Uchimura yang membuatnya sangat terkejut. Di saat yang tepat,
para monster muncul di sana dan memerintahkan Uchimura untuk mengusir mereka dengan melempar bola api itu dan mengenai satu monster itu. Lalu dia coba dengan 3 bola api, hingga membuat Uchimura sangat senang karena bisa menggunakan sihir. Tapi alat itu tiba-tiba pecah, dan apinya pun ikut menghilang. Ternyata, ada satu monster yang sudah ada di depannya, dan bersiap memakannya. Uchimura cuma pasrah merasa akan mati hari ini. Tapi Sylphid melindunginya dengan penghalang dan membuat Uchimura tetap aman. Beberapa monster mulai menyerangnya lagi, tapi Uchimura masih belum bisa menggunakan sihirnya lagi. Uchimura memperlihatkan batu sihirnya yang sudah mulai rusak. Sylphid juga menjelaskan kurang bagusnya alat sihir dengan daya rendah, dan mengatakan uji cobanya ternyata masih gagal. Malam harinya, Uchimura memasak masakan bersama Ajin, hasil dari mengalahkan monster. Di sana Uchimura baru tahu ada Ajin yang lemah seperti mereka. Sylphid kemudian teringat tujuan dia membuat alat sihir. Dia berasal dari keluarga elf pedagang. Karena ada masalah, dia pergi dari rumah. Saat mengembara dia pernah ditolong oleh para Ajin. Dia menyadari Ajin tidak bisa menggunakan sihir dan hidup sengsara. Karena ingin merubah itu, dia mencoba membuat alat sihir, tapi dia lupa karena kesibukan yang ada. Dengan semangat baru, dia mengajak Uchimura harus mensukseskan membuat alat ini. Monster-monster itu pasti akan datang lagi. Tapi bagaimana cara mengusirnya tanpa menggunakan banyak alat sihir level rendah? Dalam lamunan, Uchimura berada di kedai biasa, namun sekarang ditemani Ulmandra. Mereka mulai makan dan minum di sana. Uchimura makan sate jeroan yang dulu tidak pernah dimasak karena mudah rusak. Tapi sekarang makanan itu banyak disukai dan memiliki banyak manfaat. Uchimura tersadar bahwa barang apapun akan berguna jika dimanfaatkan dengan benar. Uchimura bangkit dan meminta Sylphid membuat 10 alat sihir sekarang juga. Karena peralatan yang tidak memadai, Sylphid tidak bisa memodifikasinya. Tapi Uchimura dengan percaya diri bahwa versi alat sekarang sudah dianggap cukup dan membuat rencana mereka berhasil. Keesokan harinya, para monster datang lagi. Uchimura dan Sylphid berdiri untuk menyambut mereka. Saat monster itu akan menyerang, Uchimura mengaktifkan alat itu, membuat alat itu bercahaya dan mengeluarkan bunyi berdenging. Karena para monster itu benci bunyi ini, mereka akhirnya pergi dari sana dan berhasil diusir. Fungsi dari alat ini dialihkan dengan cara hanya mengaktifkannya saja, jadi tidak menguras energi sihir dan mampu mengusir para hama yang datang. Dengan efek dan biaya rendah, alat ini bisa jadi solusi mengusir monster. Bahkan bisa digunakan untuk babi dan serigala. Dengan membagikannya ke desa-desa, bencana monster bisa dikurangi dan meningkatkan hasil panen para petani. Penjelasan alat sihir baru itu dijelaskan kepada Raja Iblis. Raja sangat bangga karena bencana monster bisa diselesaikan dengan misi pembuatan batu sihir. Walaupun secara tidak sengaja misi ini memecahkan masalah yang ada. Raja sangat senang dan meminta Sylphid untuk membuatnya secara massal dan membagikannya ke desa-desa. Sore harinya, Uchimura berterima kasih ke Sylphid atas kerjasamanya. Tanpa dia, mungkin tidak akan selesai. Tapi Sylphid juga berterima kasih karena Uchimura dia bisa melanjutkan penelitian yang menemui jalan buntu. Selain itu, dia juga mengingatkannya tentang tujuan hidupnya sebagai peneliti sihir. Lalu Sylphid pergi sambil memberikan alat sihir yang sudah dikembangkan. Kembali ke kantornya, saat merasa akan bekerja sedikit lagi, Umanda datang membuka pintu dan menabraknya. Dia berkata merasa bodoh karena salah paham. Kenyataannya, Uchimura sedang melakukan misi bersama Sylphid. Kemudian dia tenang lagi saat melihat batu pemberian Uchimura, karena tidak mungkin dia selingkuh. Baru sadar ternyata Uchimura tergeletak lagi di sana. Ulmandra coba bangunkan dia dan berkata akan balas dendam ke Sylphid karena melakukan ini pada Uchimura. Hari berikutnya, Denosuke ngajakin Ulmandra buat jalan-jalan belanja. Tapi Ulmandra malah grogi banget tentang hal ini, sampai akhirnya dia pergi ke Olri buat minta saran. Dia mikir diajak belanja sama Denosuke itu pasti artinya satu hal, ngedate. Jadilah Ulmandra pengen tampil maksimal buat bikin Denosuke terkesan. Bahkan dia rencana pakai baju bikini biar tampil seksi banget. Tapi Olri bilang, mungkin itu bukan ide yang baik. Bisa-bisa Denosuke jadi kagok kalau terlalu terbuka gitu. Mendingan pakai yang sedikit lebih sopan. Akhirnya, Ulmandra nurutin saran Olri, dan untungnya, Denosuke kelihatan suka banget sama baju yang dipilih Ulmandra. Dia pun jadi mikir,
Kencan ini bakal sukses dan siapa tahu hubungannya sama Denosuke bisa ke tahap selanjutnya. Tapi sayangnya, Denosuke ini ya, dia ngajakin Umandra belanja cuma karena mau survei pasar aja. Dan Umandra jadi bete banget deh. Ketika Umandra sadar kalau ini bukan kencan beneran, dia sebel banget sampai kayak mau meledak. Tapi, dia masih pengen bantu Denosuke, jadi dia nanya penelitian apa yang lagi dilakuin. Denosuke jelasin kalau penting buat dapetin pendapat dari orang lokal, karena bisa kasih dia sudut pandang berbeda dan bantu ningkatin pasukan iblis. Tapi sekarang, dia cuma mau nikmatin pemandangan bareng Umandra, yang bikin Umandra agak kaget, walaupun ini tetap bukan kencan. Pas mereka mampir ke salah satu kios, pemiliknya ternyata ngenalin Denosuke sebagai salah satu jenderal elit pasukan iblis. Denosuke kaget kalau orang-orang tahu siapa dia. Tapi di luar sana emang ada gosip tentang manusia yang dipanggil langsung sama Raja Iblis. Dan setelan Denosuke yang menterang bikin dia jadi pusat perhatian. Pemilik kios itu juga ngenalin Umandra. Dan karena dia sama Denosuke lagi bareng, dia kira mereka lagi kencan. Tapi Umandra langsung bilang kalau enggak. Soalnya Denosuke udah jelas-jelas bilang kalau perjalanan ini buat urusan kerja. Umandra bilang ke pemilik kios bahwa mereka di sini buat melakukan penelitian pasar. Karena itu, si pemilik menawarkan untuk nunjukin barang-barang terbaiknya, termasuk satu set perhiasan dari emas murni. Dan karena dia jarang banget melayani Jenderal Iblis, dia bahkan nawarin diskon kalau mereka beli 2 cangkir ini sekaligus. Pemilik kios mulai jelasin kalau cangkir-cangkir ini biasanya dibeli buat pasangan yang mau nikah. Tapi tanpa berpikir panjang, Denosuke langsung bilang dia mau beli cangkir itu buat dia sama Umandra. Itu bikin Umandra bingung karena kelihatannya Denosuke mulai naksir sama dia. Tapi sebenarnya, Denosuke cuma beli cangkir itu biar bisa dapat info dari pemilik kios. Jadi Umandra lagi-lagi kecewa. Setelah sedikit investigasi lagi, Denosuke duduk bareng Umandra buat minum kopi sambil ngobrolin hasil penelitian mereka. Dari yang dia temuin, aliansi baru dengan wilayah Ajin lainnya diterima dengan baik oleh orang-orang. Jadi budaya mereka bisa nyatu dengan indah. Tapi sayangnya, ini juga menghasilkan beberapa efek samping yang kurang bagus. Jadi, masalahnya, peningkatan populasi bikin kekurangan makanan yang parah banget. Dan harga bahan pokok kayak gimu udah terlampau mahal buat warga. Umandra juga ngeliat harga yang aneh-aneh ini. Dia pergi ke salah satu penjual makanan dan nanya dengan tegas kenapa mereka bikin harganya jadi selangit. Walaupun dia coba pakai kekerasan, penjual itu bilang kalau dia juga nggak mampu turunin harga, karena itu bisa bikin dia bangkrut. Memang harga gimu sedang melambung tinggi, tapi kalau para penjualnya bukan yang nyebabin, berarti ini semua ulah para grosir. Grosir itu yang ngatur distribusi barang setelah beli dalam jumlah besar dari petani. Biasanya sistem ini jalan dengan baik, tapi ada kemungkinan si grosir sengaja naikin harga gimu biar cuan besar. Dan karena para penjual harus beli dengan harga yang tinggi itu, mereka juga terpaksa naikin harga untuk tetap bisa bertahan. Soalnya grosir yang mungkin bikin harga jadi gitu. Umandra mikir seharusnya mereka masuk ke gedung grosir dan minta harga-harga itu dikembalikan ke normal. Tapi Denosuke bilang itu bukan ide yang bagus. Soalnya apa yang dia bilang tentang grosir yang bertanggung jawab itu masih sebatas spekulasi. Mereka nggak bisa ambil risiko bikin grosir marah, karena itu bisa jadi bencana nasional kalau nggak hati-hati. Walaupun penjualan dikelola oleh guild komersial besar yang punya kekuatan cukup, mereka perlu ngumpulin lebih banyak informasi sebelum bertindak. Jadi Denosuke bilang penelitian pasar mereka udah selesai untuk hari ini, tapi masih banyak waktu sebelum mereka balik ke kastil. Dia nanya ke Umandra, ada apa yang pengen dia coba selama waktu kosong ini. Umandra bapa, karena ini bisa jadi kesempatan dia buat punya kencan yang benar-benar asik sama Denosuke. Tapi harapannya hancur karena Ginom tiba-tiba datang. Denosuke kaget lihat dia ada di sini dan nanya apa Ginom juga datang buat belanja. Jadi, Ginom jelasin kalau hari ini adalah hari penting buat rakyatnya. So dia di sini buat beli hadiah untuk orang-orang yang dia sayangi. Dia beli hadiah buat teman-teman di pasukan iblis, tapi dia masih ada masalah sama Umandra. Jadi Umandra gak bakal dapat apa-apa dari dia. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba 2 ajin tikus mendekati Ginom dan minta bantuannya buat menyelamatkan toko mereka dari kebangkrutan. Kedua tikus ini kelihatan sangat putus asa
Jadi Denosuke dan yang lainnya memutuskan untuk ngikutin mereka kembali ke toko dan nanya apa masalahnya. Pasangan tikus itu menjelaskan kalau mereka udah menjalankan toko itu selama bertahun-tahun dan jual makanan yang namanya chumos. Tapi, tahun demi tahun, penjualan mereka semakin turun. Jadi mereka udah berjuang keras buat tetap bertahan. Tapi baru-baru ini, mereka didatangi sama seorang pedagang besar bernama Butagarian yang memesan dalam jumlah besar ke mereka. Dia bilang bisa dapat untung yang bagus dengan menjual kembali chimos karena harga gimu sekarang ini udah melambung tinggi. Pasangan tikus itu senang banget dengar kabar baik ini. Jadi, mereka kerja keras semalaman, pakai semua bahan yang mereka punya buat memenuhi pesanan Butagarian. Sayangnya, pagi ini, pas seharusnya dia ambil pesanan, dia tiba-tiba batalin kesepakatan dan bilang udah nggak minat lagi. Akhirnya, pasangan tikus itu terjebak dengan stok produk yang melimpah. Dan kalau mereka nggak cepet-cepet ngelakuin sesuatu, mereka bakal bangkrut karena semua uang yang udah terbuang. Masalahnya udah serius banget. Tapi Ginong nggak bisa mikirin cara buat nyelesainya. Akhirnya dia nanya ke Denosuke, karena dia dengar Denosuke itu jago dalam mengatasi masalah. Dia nanya apakah Denosuke punya ide tentang gimana mereka bisa bantu pasangan itu selamatkan toko mereka. Untungnya, dengan informasi yang dia dapat dari pasar tadi, Denosuke bilang dia punya solusi yang tepat. Ginong nanya apakah Denosuke yakin bisa ngurus ini, dan Denosuke meyakinkan dia bahwa rencananya bakal berhasil. Jadi dia bisa serahkan sisanya ke Denosuke. Langkah pertama dari rencana Denosuke adalah minta pasangan tikus itu untuk menyebutkan tujuan mereka. Jadi dia nanya apa yang sebenarnya mereka ingin capai. Chimos ini masa expiry-nya cuma 1 hari. Jadi mereka harus jual semua 300 porsi yang udah dipersiapkan pasangan tikus itu sebelum hari ini berakhir. Denosuke udah nyobain beberapa chimos sebelumnya, dan rasanya mirip-mirip sama mochi dari Jepang. Tapi, ada satu hal penting yang kurang. Sama kayak mochi, chimos ini nggak punya rasa yang khas, jadi bisa digabungin dengan berbagai aneka lauk dan bumbu biar lebih enak. Sekarang yang perlu dilakukan adalah menentukan rasa apa yang mau mereka tambahin ke chimos. Jadi Denosuke nanya ke pasangan tikus itu tentang siapa pelanggan biasa mereka. Mereka jawab kalau chimos sebagai makanan tradisional gak terlalu populer di kalangan anak muda, dan sekarang bahkan orang tua juga mulai kehilangan minat. Jujur aja, pasangan itu bisa ngerti kenapa. Soalnya mereka juga mulai bosan dengan rasa yang datar ini. Ulmandra nggak percaya pasangan tikus itu masih milih buat jual chimos. Padahal mereka sendiri udah nggak suka lagi, tapi itu udah di luar konteks. Karena mereka nggak punya banyak waktu sebelum chimosnya jadi basi, Denosuke ngusulin supaya mereka bagi tugas. Dia dan pasangan tikus itu tinggal di sini buat mikir rasa-rasa yang cocok buat chimos. Sementara dia mau Ulmandra pergi ke toko-toko yang ada di daftar yang dia buat dan minta bantuan untuk rencananya. Setelah ngumpulin semua yang mereka butuhin, Denosuke berangkat ke pasar bawa set drum buat menarik perhatian orang. Dia bilang ke orang-orang bahwa hari ini adalah hari Ruya. Jadi mereka semua diundang buat ikutan dalam perayaan yang udah dia siapkan. Orang-orang di kerumunan nampak tertarik karena kelihatannya seru. Tapi mereka nggak tahu hari Ruya itu sebenarnya apa. Jadi Denosuke mulai menjelaskan. Dari yang dia pelajari, hari raya ini berasal dari legenda lama tentang seorang gadis cantik dan seorang pria yang jual chimos. Suatu hari, keduanya kebetulan ketemu di pasar dan langsung jatuh cinta. Tapi ada seorang raja yang pengen menjadikan gadis itu istrinya. Dan karena dia jelas-jelas nggak tertarik dengan tawaran sang raja, si raja jadi cemburu dan melarang gadis itu untuk bertemu lagi dengan pria yang dicintainya. Tapi mereka tetap nyuri-nyuri waktu buat ketemu. Dan di bawah langit malam yang berbintang, mereka berdua makan chimos sambil berharap bisa hidup bareng tanpa harus sembunyi-sembunyi. Tepat saat itu, doa mereka dijawab oleh langit, dan mereka berdua diangkat ke langit malam untuk hidup bahagia selamanya. Legenda inilah yang jadi dasar festival Ruya. Dan katanya, kalau kamu bertukar chimos dengan orang yang kamu cintai dan makan sama-sama, harapanmu bisa jadi kenyataan. Kerumunan orang tampak sangat tertarik dengan cerita Denosuke. Jadi mereka pengen beli chimos dan coba tradisi ini. Kebetulan banget, Denosuke tahu pasangan tikus yang punya stok chimos melimpah. Meskipun banyak orang tahu chimos itu membosankan dan gak punya rasa, setelah berpikir bareng dengan Denosuke, pasangan itu berhasil mengubah pandangan itu
dan menciptakan variasi baru yang menarik. Orang-orang mulai beli Chimos dalam jumlah banyak, dan meskipun Ulmandra benar-benar percaya kalau Denosuke bisa menemukan cara untuk menyelesaikan semuanya, tapi dia tetap terkejut melihat Denosuke bisa meyakinkan semua anak muda ini untuk makan camilan yang sebenarnya buat orang tua. Denosuke menjelaskan bahwa ketika popularitas suatu produk mulai merosot, itu bisa dipulihkan dengan mengubah target pasar. Waktu mereka lagi melakukan penelitian pasar, Denosuke sadar kalau ada banyak anak muda dan keluarga mereka di pasar. Jadi siapa lagi yang lebih cocok jadi target kalau bukan mereka? Dengan strategi pemasaran baru dan rasa-rasa yang menarik, Denosuke yakin Chimos bisa jadi produk terlaris di pasar dalam semalam. Bahkan, dia udah mikirin rencana buat buka toko cabang dan ekspansi ke luar negeri buat naikin keuntungan. Tapi Ulmandra langsung ngebaunin dia dari kegilaan bisnisnya. Malam itu, saat kerumunan mulai reda, Denosuke dan Ulmandra pergi untuk bertemu pasangan tikus itu. Dan mereka berdua nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena berhasil menjual semua stok mereka berkat bantuan Denosuke dan Ulmandra. Denosuke bilang ke mereka supaya nggak perlu khawatir, karena kesuksesan mereka bukan cuma karena dia saja. Itu juga hasil dari kerja keras mereka sendiri, dan bantuan Ulmandra juga sangat berarti. Mungkin Ginong pergi di awal, tapi selama hari itu, Denosuke dengar dari beberapa ajin lain bahwa Ginong merekomendasikan toko ini ke mereka. Jadi dia pasti udah menyebarkan kabar tentang toko Chimos ini buat bantu. Meski begitu, untuk menunjukkan rasa syukur mereka, pasangan tikus itu menawarkan Denosuke dan Ulmandra sepiring Chimos untuk mereka berbagi, dan Denosuke dengan senang hati menerimanya. Ulmandra mulai merona karena dia ingat bagian dari legenda yang bilang kalau kamu harus berbagi Chimos dengan orang yang kamu cintai. Jadi, kalau Denosuke sangat antusias untuk berbagi dengan dia, itu bisa berarti satu hal. Dia berusaha untuk nggak terlalu berharap, tapi tiba-tiba Denosuke mengeluarkan cangkir pernikahan yang dia beli sebelumnya, dan bilang dia mau kasih salah satu cangkir itu ke Ulmandra. Buktinya bahwa Denosuke mau menikahinya udah sangat jelas saat ini. Jadi Ulmandra nanya ke Denosuke apa yang dia rencanakan buat selanjutnya. Tanpa ragu, Denosuke langsung jawab bahwa dia berencana untuk berharap agar proyeknya berikutnya sukses. Jadi, Ulmandra lagi-lagi kecewa. Malam itu, Denosuke pergi ketemu Raja Iblis karena dia punya sesuatu yang penting buat dibicarakan. Selama melakukan penelitian pasar hari ini, dia berhasil menemukan banyak informasi berguna. Tapi yang paling menonjol adalah dia menemukan perhiasan emas yang dijual. Perhiasan ini berasal dari negara tetangga yang dikenal sebagai negara emas, karena mereka punya tambang emas yang limpah. Jadi, kalau Raja Iblis berencana untuk memperluas pasukan iblis, Denosuke ngusulin supaya mereka membangun hubungan perdagangan dengan negara emas. Raja Iblis berpikir ini adalah ide yang bagus. Jadi dia bilang mereka akan segera memulai negosiasi perdagangan, dan dia tahu barang yang cocok untuk ditukar. Dia mengeluarkan salah satu perangkat sihir dan bilang mereka bakal menukarnya dengan negara emas. Tapi Denosuke nggak setuju dengan ide itu. Karena perangkat sihir itu adalah teknologi yang cuma dimiliki oleh pasukan iblis. Jadi mereka nggak bisa sembarangan jual barang itu. Tapi Raja Iblis punya pandangan yang berbeda. Bagaimanapun caranya, teknologi itu pada akhirnya pasti akan dicuri oleh orang luar atau bisa saja dipalsukan. Tapi, satu hal yang tidak bisa dipalsukan adalah sumber daya manusia. Jadi, selama Raja Iblis punya orang-orang berbakat seperti 4 jenderalnya di sekitarnya, dia yakin mereka bisa menciptakan perangkat sihir yang bahkan lebih hebat di masa depan. Raja Iblis memberikan izin kepada Denosuke untuk menangani semua negosiasi terkait masalah ini. Tapi dia juga memperingatkan Denosuke untuk hati-hati, karena Raja Negara Emas adalah sosok yang sangat tangguh. Hari yang ditunggu akhirnya tiba buat Denosuke untuk mulai negosiasi. Dan dia lagi siap-siap berangkat ke negeri emas buat ketemu sang raja. Sebelum berangkat, Ulmandra ketemu dia di samping kereta dan nyaranin buat ikut, karena dia khawatir kalau Denosuke bisa-bisa bikin masalah. Tapi negosiasi ini adalah misi solo pertamanya, jadi dia bilang dia harus lakuin ini sendiri. Ulmandra ngerti kalau dia pengen lakuin ini sendiri, tapi dia ingetin kalau Raja Negeri Emas pemarah banget, jadi Denosuke harus hati-hati cara bicaranya. Misalnya aja, Raja pernah kasih seorang pedagang ke buaya karena pedagang itu nawarin barang palsu. Dengar itu Denosuke jadi sedikit khawatir juga.
Tapi tetap aja, Denosuke harus pergi. Jadi kereta kudanya pun berangkat. Dan saat dia pergi, Ulmandra kasih kata-kata semangat dan ingetin Denosuke buat menjauhi cewek-cewek dari negeri emas. Setelah perjalanan panjang, Denosuke akhirnya sampai di negeri emas yang disebut Rampage, dan emang seramai yang dibicarakan orang. Dia senang ngambil pilihan buat negosiasi di sini, karena sampai sekarang pasukan iblis cuma ekspor hasil pertanian seperti Gimo buat pertukaran luar negeri. Tapi karena populasi tiba-tiba meningkat, bukan cuma pasukan iblis yang kehabisan stok Gimo, tapi juga harus import hasil tani tersebut. Buat mengatasinya, Denosuke rencanakan tukar barang berharga seperti emas dan tempat terbaik buat dapat emas ya di negara emas ini. Denosuke dapat kesempatan ketemu raja dengan mudah karena posisinya sebagai salah satu jenderal elit pasukan iblis. Dan setelah beberapa saat, Raja Rampage masuk ruang tahta. Denosuke menundukkan kepala untuk menyapa raja dan mulai memperkenalkan diri, tapi rajanya udah tahu semua tentang dia. Raja tahu Denosuke dipanggil dari dunia lain beberapa bulan lalu sebagai salah satu jenderal iblis, dan sejak itu, dia memperluas pengaruh pasukan iblis dan menerapkan beberapa reformasi. Berdasarkan semua cerita, Raja percaya kalau Denosuke orang yang berbakat, tapi masih ada satu hal yang gak dia ngerti. Kalau dia udah jadi salah satu jenderal pasukan iblis selama beberapa bulan, kenapa baru sekarang Denosuke datang menyapa Raja? Raja jelas marah, dan Denosuke gak tahu harus ngomong apa, jadi dia mulai meminta maaf. Tapi dari cara semuanya berjalan, kelihatannya negosiasi bisa gagal bahkan sebelum mulai. Raja kemudian bertanya untuk apa Denosuke datang ke sini. Jadi Denosuke menunjuk benda di belakangnya dan bilang dia bawa hadiah untuk raja. Dia meletakkan koleksi peralatan perak terbaik yang pasukan iblis punya. Tapi ini raja dari negara emas. Jadi dia sangat tersinggung kalau Denosuke berani membawa dia perak sebagai hadiah. Raja jadi marah dan Denosuke minta maaf. Tapi ini sebenarnya adalah bagian dari rencana dia. Dia kemudian mengeluarkan perangkat sihir dan bilang dia akan memberikan ini sebagai permintaan maaf karena raja nggak suka sama perak. Awalnya raja nggak terkesan dengan alat ini karena jelas terbuat dari batu sihir level rendah. Tapi meskipun itu benar, Denosuke memberitahu kalau perangkat sihir ini bisa ngusir binatang sihir. Ini adalah penemuan orisinil dari pasukan iblis, jadi nggak mungkin dapat dari tempat lain. Dan Denosuke kebetulan tahu kalau negara emas punya masalah binatang sihir di tambang. Raja nggak membantahnya. Jadi Denosuke lanjut jelasin bagaimana dia dengar tentang golem batu yang meneror tambang, mengganggu kerja para penambang, dan memaksa raja untuk menyewa pasukan keamanan tambang. Namun, dengan alat sihir ini, dia bisa sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan pasukan keamanan, sekaligus memastikan keselamatan penambang dan meningkatkan produktivitas. Dia lalu menunjukkan koleksi kecil Rosemarine dan bilang kalau ini adalah hadiahnya untuk hari ini. Tapi kalau raja pikir itu berguna, dia dipersilakan untuk membeli lebih banyak dari pasukan iblis. Raja merasa tawaran Denosuke menarik dan jelas ingin membeli lebih banyak, asal Denosuke bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan tentang perangkat sihir itu benar-benar terbukti. Dengan jentikan jari, lampu padam, dan buaya peliharaan raja dilepas tepat di samping Denosuke. Jika Denosuke memang benar soal perangkat sihir ini, maka raja percaya seharusnya nggak ada masalah untuk mengusir buaya itu. Ini cara yang mengerikan sekali buat menguji perangkat sihirnya, dan Denosuke di dalam hati ngerasa panik. Tapi, dia juga yakin dengan performa alat sihirnya, jadi dia mengangkat salah satu perangkat tersebut, lalu mengaktifkannya buat menakut-nakuti buaya. Alat tersebut berfungsi, tapi waktu buaya itu mundur dari Denosuke, dia lihat raja dan memutuskan buat menyerangnya. Denosuke melihat ini dan mencoba menggunakan alat tersebut, menembakkan bola api ke buaya. Tapi ternyata bantuan Denosuke nggak diperlukan, karena raja dengan mudah mengalahkan buaya itu sampai berubah jadi abu. Raja terkesan kalau perangkat sihir itu benar-benar berfungsi, tapi dia juga terkesan dengan Denosuke sebagai pribadi. Walau Denosuke cuma rakyat biasa, dia punya jiwa untuk berdiri di depan raja sebagai seorang setara. Dia berbakat dalam negosiasi dan siap bertindak begitu merasa nyawa raja terancam. Raja jadi suka padanya, jadi dia bilang dia akan membeli Rosemarine dari pasukan iblis. Sebagai pembayaran, dia letakkan 3 batang emas di depan Denosuke. Dengan jumlah ini,
Genosuke bilang pasukan iblis bisa mempersiapkan 200 unit dalam sebulan ke depan. Tapi raja orang yang gak sabaran, jadi dia bilang dia cuma kasih waktu seminggu buat mempersiapkan unit tersebut. Untuk kompensasi waktu yang diperpendek, dia keluarkan beberapa ton emas. Negosiasi berjalan sukses, tapi membuat 200 unit dalam seminggu jadi pesanan yang sulit dipenuhi. Genosuke mencoba nanya ke Sylphid, apakah ada cara buat bikin 200 unit tepat waktu? Tapi Sylphid langsung bilang nggak mungkin. Mereka baru aja mulai produksi massal Rosmarin. Tapi untuk genjot sebanyak itu dalam seminggu, jelas nggak masuk akal. Genosuke minta banget biar Sylphid cari cara. Tapi Sylphid bilang dia nggak bisa datengin 50 pekerja ekstra dari antah berantah. Selain itu, permintaan lokal untuk Rosmarin juga lagi naik. Jadi katanya, mereka udah kerepotan dengan kerjaan yang ada sekarang. Sylphid menegur Genosuke karena menerima pesanan besar itu tanpa pertimbangkan beban kerja di lapangan. Dan Genosuke ngaku bisa aja dia salah langkah. Tapi kemudian dia mikirin situasinya dan ingat laporan logistik distribusi Rosmarin beberapa hari yang lalu. Menurut laporan, prioritas sudah diberikan ke area dengan masalah binatang sihir. Jadi secara keseluruhan permintaan Rosmarin seharusnya rendah sekarang. Artinya, Sylphid berdusta tentang kekurangan tenaga kerjanya biar bisa kabur dari kerja tambahan. Sylphid sadar dia udah ketahuan. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain setuju memenuhi pesanan. Dan dia janji akan membuat 200 unit minggu depan. Namun tiba-tiba aja, seorang utusan dari negeri emas datang dan bilang bahwa Raja Emas sangat terkesan dengan Rosmarin. Jadi dia minta lebih banyak, dari pesanan 200 jadi 300 sekarang. Dengan kerja keras dan lembur sekian banyak, tim produksi berhasil bikin 300 unit dalam waktu 1 minggu. Dan setelah mereka memenuhi kuota, akhirnya Genosuke bisa santai. Orly mengucapkan selamat karena berhasil memenuhi pesanan. Tapi ngomong-ngomong, dia pengen tahu berapa Genosuke jual Rosmarin. Genosuke bilang, dia berhasil bikin Raja Emas bayar 500.000 satuannya. Jadi untuk 300 unit yang dipesan, totalnya jadi 150 juta. Orly nggak percaya Genosuke berhasil bikin Raja Emas bayar sebanyak itu. Dan dia sendiri juga hampir nggak percaya. Tapi itu semua berkat serangan psikologis yang dipikirkan matang-matang. Karena perangkat ini masih belum dikenal, mereka bisa pasang harga sesuka hati. Jadi untuk establish nilai Rosmarin, Genosuke pertama-tama bawa barang mahal sebagai hadiah untuk Raja. Dia sengaja pilih peralatan perak supaya Raja Emas kesal. Tapi meskipun dia tolak perak ini, dia masih mau mengakui kalau barang tersebut secara objektif berharga. Dengan cara itu, ketika Genosuke bawa keluar Rosmarin, itu otomatis tampak berharga banget. Orly nggak nyangka Genosuke bisa melakukan hal seperti itu, tapi dia benar-benar terkesan. Dia nanya, apakah dia berencana buat nerima bayar pesanan ini juga, tapi ternyata bagian itu justru mengejutkan untuknya. Dia bersyukur banget berhasil menyelesaikan pesanan tepat waktu. Tapi pas momen itu, utusan negara emas datang lagi dan bilang kalau Raja Emas pengen mesan tambahan 100 unit. Genosuke langsung mulai pusing. Genosuke udah ngebayangin betapa marahnya Sylphid nanti pas mereka kasih tahu soal pesanan tambahan. Jadi dia langsung turun dan bersiap-siap buat minta kerja sama Sylphid supaya semuanya beres. Walaupun Sylphid nggak senang, dia setuju buat bantu penuhi pesanan tambahannya. Dia langsung sewa lebih banyak pekerja dan ngajarin mereka cara bikin Rosmarin. Dengan tambahan pekerja di lapangan, kemajuan mereka stabil untuk menyelesaikan 100 set terakhir. Jadi yang tinggal hanyalah mengirim semuanya. Kalau dipakai terus, Rosmarin ini bisa bertahan sekitar sebulan. Artinya Raja Emas harus terus beli dari pasukan iblis selamanya. Jadi misi ini sukses besar buat Genosuke. Tapi pas dia baru mulai santai, Orly langsung masuk kantor dan bilang kalau Raja Emas baru aja batalin semua pesanannya. Genosuke langsung memohon sama Orly kalau itu semua cuma bercanda. Tapi itu kenyataan. Raja Emas batalin semua pesanan setelah terima 100 set pertama. Ini masalah besar buat mereka karena mereka belum menerima pembayaran emasnya. Dan mereka udah habis-habisan sebagian besar anggaran pasukan iblis buat bahan baku Rosmarin. Karena itu, harus ada pengiritan anggaran. Jadi, pasukan Ajin nggak dapat kiriman senjata baru. Dan para pedagang bingung mau tetap bisnis di negara ini atau pindah ke negara lain. Genosuke kepikiran di mana dia mungkin salah dalam kerjasama ini. Dan khawatir kalau dia udah nyinggung perasaan Raja Emas.
Tapi dia juga bertanya-tanya kenapa udah ada replika Rosmarin. Tapi apapun alasannya, dana pasukan iblis udah mengkhawatirkan karena tindakannya dan semangatnya mulai kendor. Jadi dia merasa perlu bertanggung jawab. Dia pergi ketemu Raja Iblis dan bilang kalau semua kekacauan ini salahnya. Raja Iblis nanya, kenapa Denosuke pikir ini salahnya? Denosuke cerita kalau dia udah tahu betapa egois dan gak sabarannya Raja Emas. Tapi dia terlalu senang dengan negosiasi yang berhasil hingga mau ngelakuin apapun buat bantu si Raja. Dia nggak memperhitungkan risiko yang ada. Dia bilang dia siap terima hukuman apapun dari Raja Iblis. Tapi Raja Iblis nggak ada niatan mau menghukumnya. Kadang kita nggak bisa terus-terusan berhasil. Dan seberapa baik pun rencanamu, terkadang tidak sesuai harapan. Jadi Raja Iblis nggak nyalahin Denosuke untuk situasi ini. Yang penting Denosuke belajar dari ini dan jadi lebih baik ke depannya. Denosuke ambil pelajaran dari dorongan semangat si Raja Iblis. Jadi dia keluar dari ruang tahta. Dan hal pertama yang pengen dia lakuin adalah minta maaf secara formal ke orang-orang yang terdampak kejadian ini. Yang pertama adalah pasukan di bawah Gnong yang anggarannya dipotong. Tapi dia ketemu Gnong di bawah tangga. Dan ternyata dia nggak marah sama sekali. Selanjutnya, dia ke kamar Sylphid dan coba minta maaf juga. Tapi Sylphid langsung nyela dan bilang dia malah seneng bisa istirahat sekarang karena dia nggak harus ngejar pesanan-pesanan itu lagi. Denosuke seneng banget Sylphid nggak marah sama dia. Jadi dia pergi dan mulai mikirin kepada siapa lagi dia harus minta maaf. Tapi tiba-tiba aja dia dimasukkan ke dalam karung dan diseret pergi. Dia pikir ini pasti ada orang yang mau balas dendam gara-gara semua keributan yang dia sebabkan. Jadi, begitu dia berhasil keluar dari karung, dia langsung minta maaf lagi. Tapi, ternyata orang yang nyulik dia adalah Umandra. Dan dia bukannya mau balas dendam, tapi malah pengen makan daging bareng dia. Mereka duduk bareng dan Denosuke nanya apakah Umandra lagi nyoba bikin dia ceria. Dan Umandra jadi gugup, tapi dia ngaku itu emang yang dia coba lakukan. Denosuke berterima kasih karena Umandra perhatian, dan Umandra merasa ini mungkin saat yang pas buat deketin diri ke Denosuke. Jadi dia mulai geser lebih dekat. Tapi tiba-tiba, Orly datang mendekat ke mereka. Jadi Umandra menjauh. Orly cuma mau tawarin sesuatu. Dia nawarin beberapa buah, tapi pas tiket, dia nyadar mungkin dia ganggu momen mereka. Malamnya, Orly dan Umandra ketiduran. Denosuke selimutin mereka biar nggak masuk angin, dan dia bersyukur punya rekan-rekan kerja seperti mereka. Orang-orang di sini nggak nyalahin kejadiannya ke dia, malahan mereka mencoba nyemangatin dia. Jadi apapun yang terjadi, Denosuke bakal pastiin pasukan iblis bisa bangkit lagi. Di saat yang sama, kita lihat Raja Emas lagi bikin kesepakatan buat Rosmarin yang lebih murah. Karena produk ini sama efektifnya, tapi harganya cuma setengah. Raja Emas nggak ragu pindah pemasok, tapi dia penasaran gimana Butagarian bisa dapetin Rosmarin. Tapi Butagarian bilang itu rahasia dagang, dengan senyum di bibirnya yang menunjukkan kalau dia pasti ngelakuin sesuatu yang ilegal.